Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Maret 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice semua. Saya Johan Eng dari Bali. Senang sekali berjumpa Anda semuanya pada hari ini untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan kembali Injil Tuhan. Hari ini gereja memberikan kita bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan hari ini menurut saya sangat relevan sekali dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Sangat-sangat nyambung sekali dengan apa yang kita hadapi di masa-masa sekarang. Yesus menasehati murid-muridnya, katanya, lihat di sekeliling kamu ada orang-orang yang pamer, ya, yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan supaya dilihat orang, katanya. Ya, contohnya mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang, supaya kelihatan mereka itu orang yang saleh, gitu ya. Ya, duduk di tempat terhormat, dia di rumah tempat terdepan, di rumah ibadat, suka dipanggil rabi, ya, suka dipanggil sebagai pemimpin, disebut sebagai pemimpin, gitu ya. Ya, dan artinya dihormati lah, ya. Jadi Yesus menyinggung di zamannya itu orang-orang yang suka pamer, katanya, ya, melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Kenapa saya katakan sangat relevan dengan masa kita sih sekarang? Ya, sekarang ini dikenal istilah flexing, ya, tentu kebanyakan kita tahu lah, ya, setidaknya anak-anak muda yang dengar renungan ini tahu maksudnya flexing, artinya pamer. Pamer dan kita di masa kita sekarang kita punya sosial media. Nah, zaman dulu masih nggak ada, gitu ya. Kalau pamer yang ngelihat hanya terbatas. Tapi kalau zaman sekarang yang ngelihat, wah, karena ada sosial media banyak yang ngelihat, gitu ya. Flexing. Mungkin mobil yang bagus yang dia punya. Flexing, liburan ke tempat yang indah, ya, flexing, tas mahal, flexing, makanan enak yang dia makan.
Tujuannya supaya orang mungkin memuji ya, komen gitu, dan melihat bagaimana dia sukses, dia kaya. Tujuannya supaya dapat pujian, baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Tapi flexing jadi sesuatu yang bahkan dianggap normal. Dan saya kira dan juga hari-hari ini ya, belakangan ada kasus yang penganiayaan dari anak seorang pejabat yang ternyata banyak flexingnya, yang kemudian bapaknya juga jadi terseret, diselidiki kekayaannya dan sebagainya karena anaknya flexing di media sosial. Ya, relevan sekali para sahabat Fresh Juice. Bahkan kita mungkin tanpa kita sadar bisa saja jatuh dalam dosa ini. Saya akan sebut ini sebagai dosa. Karena Yesus mengatakan di sini bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Di balik flexing adalah kesombongan. Dan kesombongan adalah dosa, para sahabat Fresh Juice. Kenapa orang sampai flexing? Ya, mau pamer, karena sebenarnya di baliknya ada rasa insecure, ada low self esteem, ada self image yang rendah terhadap diri sendiri. Ya, dia merasa tidak aman dengan identitas dirinya, sehingga dia perlu memamerkan bahkan sesuatu yang mungkin bukan punyanya dia gitu ya, bisa jadi punyanya orang lain ya. Kalau saya baca juga di Cina ada bisnis penyewaan gitu ya, atau influencer sama-sama ya nyewa satu hotel, lalu masing-masing flexing lah di media sosialnya masing-masing gitu. Saya kira sebagai pengikut Yesus ini satu hal yang kita mesti sadar bahayanya, dosanya, dan harus kita hindari, sahabat Fresh Juice. Apa akibatnya flexing? Ketika kita tanpa kita sadar, kita akan bisa jatuh untuk kita berusaha memaksakan diri. Kita tidak bersyukur atas apa yang kita miliki, tapi kita berusaha memaksakan diri apa yang kita tidak punya. Kita tidak sanggup makan di restoran yang seperti itu, tapi ketika teman-teman kita pamer, kita pun memaksakan diri untuk bisa makan di restoran yang mahal. Kita mungkin memaksakan diri untuk beli barang-barang mewah yang sebenarnya secara keuangan kita tidak sanggup. Akhirnya kemudian kita melakukan hal-hal dosa, ya, korupsi, menipu dan sebagainya untuk bisa flexing. Dan akibat lain misalnya kita kemudian bisa jadi punya prioritas yang salah. Seharusnya kita berusaha mengejar, menjadikan diri lebih baik. Tapi yang kita kejar sekarang adalah supaya kita dapat pujian dari orang lain yang sebenarnya tidak ada gunanya. Kita berusaha untuk pamer supaya kita dipuji. Yang kita kejar adalah pujian dari orang. Padahal ya, pujian dari orang apapun yang kita lakukan ya, bisa saja tidak cukup baik bagi orang lain. Bukannya kita berusaha memperbaiki diri, menjadi murid Yesus yang lebih baik, kita malah berusaha supaya diri kita dipuji oleh orang lain. Prioritas yang salah, teman-teman, dalam hidup kita. Dan apa yang saya ingin ajak teman-teman lakukan, sesuatu yang berat. Tapi yang saya ingin ajak para sahabat Fresh Juice kita lakukan adalah dalam masa tobat ini, mari kita refleksi dan lihat kembali hidup kita. Apakah saya juga jatuh ke dalam dosa flexing ini? Dosa kesombongan. Ingatlah Tuhan mengatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kita perlu sungguh-sungguh minta rahmat Tuhan dalam masa tobat ini. Dan terutama di dalam kehidupan modern kita sekarang ini, di mana kita memakai media sosial, ya, di mana banyak orang menjadikan flexing seakan-akan sesuatu yang normal. Mari kita minta rahmat supaya kita boleh menjadi berbeda. Supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa kesombongan, flexing, pamer, tapi kita boleh sungguh menjadi apa yang Yesus katakan, barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Tuhan yang akan meninggikan kita. Kita sungguh berusaha melakukan perintahnya, sungguh berusaha menjadi muridnya, sungguh menjadi makin dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami datang padamu dalam masa tobat ini, mohon rahmat-Mu, supaya janganlah kami sama menjadi seperti dunia ini yang jatuh dalam dosa kesombongan. Bantulah kami untuk sungguh menjadi orang-orang yang sungguh mau bisa rendahkan hati kami, supaya biar kami mencari pujian hanya daripadamu Tuhan. Supaya kami boleh serahkan hidup kami sungguh untuk makin dekat kepadamu, bukan mengejar kesombongan seperti yang dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenalmu Tuhan. Mari bantu kami Tuhan supaya kami boleh jadi berbeda. Biar rahmat-Mu boleh turun atas kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya berdoa para sahabat Fresh Juice, semoga Tuhan memberikan kita rahmat, membantu kita menjadi semakin dekat sama Dia, dan sungguh terhindar dari dosa kesombongan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 7 Maret 2023. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.